Nah, faktor yang menentukan prognosis selanjutnya adalah kontrol biofilm. Jadi biofilm bakteri atau plak itu merupakan faktor etiologi utama penyakit periodontal. Jadi keseluruhan periodontitis, gingivitis, dan sebagainya itu disebabkan oleh plak karena dia merupakan faktor etiologi utama. Oleh karena itu, penghilangan biofilm yang efektif setiap hari oleh pasiennya sangat penting untuk menunjang keberhasilan terapi periodontal dan meningkatkan prognosis di pasiennya. Kontrol biofilm. Selanjutnya adalah merokok. Merokok ini merupakan faktor lingkungan. Merokok ini dia salah satu faktor lingkungan yang terpenting karena di pasien-pasien baik itu laki-laki maupun perempuan sekarang udah banyak banget yang melakukan aktivitas merokok ini. Dan merokok dapat mempengaruhi perkembangan maupun progresivitas penyakit periodontal. Jadi yang tadinya progresnya lambat dipicu dengan adanya merokok, maka progresnya bisa menjadi semakin lebih cepat. Pasien harus diberitahu nih bahwa merokok tidak hanya mempengaruhi keparahan kerusakan periodontal, tetapi juga mempengaruhi potensi penyembuhan jaringan periodontal. Jadi, walaupun di pasiennya itu udah diberikan terapi secara menyeluruh, scaling root planning, bedah, terus terapi splinting dan sebagainya, fase 1 maupun fase 2 udah selesai, tapi kalau pasiennya itu masih merokok, merokoknya nggak dikurangi, maka potensi penyembuhan jaringan periodontalnya juga akan menurun di pasiennya gitu. Pasien perokok tidak merespon terapi sebaik pasien yang bukan perokok, sehingga pasien perokok yang memiliki periodontitis kronis ringan sampai sedang umumnya memiliki prognosis yang questionable atau poor. Pasien dengan periodontitis kronis yang severe terus dia merokok, prognosisnya menjadi unfavorable atau hopeless. Namun harus ditekankan bahwa berhenti merokok dapat mempengaruhi hasil pengobatan dan prognosis. Jadi ditekankan kepada pasiennya, jangan khawatir walaupun prognosisnya itu buruk, tapi kalau Bapak atau Ibu dapat berhenti merokok, maka prognosisnya menjadi meningkat dan mampu untuk merespon terapi atau perawatan menjadi lebih baik gitu. Selanjutnya adalah genetik. Jadi ada beberapa penyakit periodontal yang ternyata berhubungan dengan genetik. Contohnya adalah polimorfisme genetik pada interleukin 1 yang akan memproduksi interleukin 1 beta. Ternyata hal tersebut polimorfisme genetiknya berkaitan dengan peningkatan risiko signifikan periodontitis severe, generalized, dan periodontitis kronis. Selain itu, kelainan genetik lain, contohnya defisiensi adesi leukosit tipe 1. Jadi, leukosit tipe 1-nya untuk melakukan adesi atau penempelan, dia sedikit kurang. Itu mempengaruhi fungsi neutrofil sebagai faktor risiko tambahan periodontitis agresif. Faktor genetik cenderung tidak dapat diubah. Jadi, kalau memang pasiennya udah mengalami polimorfisme genetik, nah itu cenderung susah banget untuk dirubah, tapi hal tersebut dapat dikontrol dengan perawatan yang tepat. Deteksi variasi genetik terkait penyakit periodontal mempengaruhi prognosis, tapi hal ini sangat susah sekali ya, kita menentukan suatu genetik itu sangat susah. Jadi dari anamnesa maupun dari ciri-ciri klinis, maka hal tersebut kadang sudah bisa menunjang kira-kira penyakit tersebut ada bawaan genetik atau enggak, sehingga kita bisa melakukan perawatan dini akibat adanya diagnosis dini tadi, sehingga prognosis di pasiennya walaupun dia mengalami periodontitis agresif, dia bisa naik. Dalam setiap kasus, diagnosis dini, intervensi atau perawatan, dan perubahan dalam pengobatan dapat mengarah pada peningkatan prognosis pasien. Jadi kalau bisa, kalian harus bisa mendiagnosis secara dini, kemudian kalian bisa melakukan perawatan secara dini, sehingga prognosisnya tadi yang tadinya itu buruk dapat meningkat menjadi prognosisnya baik di pasiennya. Selanjutnya adalah kondisi sistemik pasien. Prevalensi maupun keparahan periodontitis kronis secara signifikan lebih tinggi pada pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol daripada diabetes mellitus yang terkontrol atau yang bahkan tidak menderita diabetes. Jadi keparahan periodontitis kronisnya itu lebih parah pada pasien-pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol dibandingkan dengan yang terkontrol. Sehingga prognosis pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol pun juga buruk dibandingkan dengan
yang mereka-mereka yang diabetes mellitusnya itu terkontrol. Nah, sehingga prognosis tergantung pada kepatuhan pasien terhadap status medis dan gigi. Jadi pasiennya rajin untuk mengurangi asupan glukosa atau enggak. Pasiennya rajin untuk kunjungan ke dokter gigi atau enggak, kayak gitu. Hal tersebut mempengaruhi prognosis di pasiennya. Pasien diabetes mellitus yang terkontrol dan periodontitis ringan hingga sedang yang mematuhi perawatan periodontal memiliki prognosis yang baik. Demikian pula pada pasien dengan gangguan sistemik lain yang dapat mempengaruhi perkembangan penyakit, prognosisnya akan membaik dengan cara mengkoreksi sistemik di pasiennya. Jadi kalau kondisi sistemiknya itu dapat terkontrol atau dapat ditanggulangi, maka prognosisnya dapat membaik. Prognosis questionable ketika perawatan bedah periodontal diperlukan, tetapi tidak dapat diberikan karena kesehatan pasien. Jadi kalau misal kita butuh bedah karena poketnya udah lebih dari 5 mili, misal kayak gitu. Karena poketnya udah lebih dari 4 mili atau misal sekitar 6 mili gitu ya. Maka kita perlu bedah di pasiennya. Tapi ternyata karena diabetes mellitusnya itu tidak terkontrol, dia itu kadar gula darahnya 250, gula darah acaknya itu 250 atau 300, maka kita tidak bisa melakukan perawatan bedah. Nah, hal tersebut prognosisnya menjadi questionable kayak gitu. Kondisi lumpuh yang membatasi gerak pasien, misalnya penyakit Parkinson atau stroke juga mempengaruhi prognosis. Selanjutnya ada anatomi gigi. Anatomi gigi apabila giginya akarnya pendek, giginya runcing atau taper, terus mahkotanya besar atau mahkotanya tidak proporsional. Itu prognosisnya juga kurang baik karena gigi-gigi tersebut lebih rentan terhadap cedera oleh kekuatan oklusal atau dapat menyebabkan trauma oklusi yang dapat mempengaruhi prognosis. Cekungan akar tuh gambarnya kayak gini. Jadi akar mesiobukal gigi molar atas itu ada cekungan kayak gini. Nah, itu juga dapat mempengaruhi prognosis di pasiennya. Sebagai contoh untuk rahang bawah itu pada akar daerah ini, daerah mesial itu juga ada cekungan. Nah, cekungan akar yang terekspos melalui hilangnya perlekatan tampak lebih jelas pada premolar pertama rahang atas, akar mesiobukal dari molar pertama rahang atas, kedua akar molar pertama rahang bawah, serta gigi seri rahang bawah. Sebenarnya cekungan tersebut dapat meningkatkan area perlekatan dan menghasilkan bentuk akar yang lebih tahan terhadap gaya torsi atau gaya trauma oklusal. Namun, kalau ternyata di pasiennya terjadi suatu kehilangan perlekatan pada cekungan tersebut dapat terjadi penumpukan plak maupun kalkulus yang susah untuk dibersihkan. Jadi sebenarnya cekungan tersebut ada manfaatnya ya. Manfaatnya adalah untuk mengurangi gaya torsi maupun supaya giginya itu tidak mudah goyang. Cuma apabila di cekungan tersebut terjadi suatu kehilangan perlekatan atau resesi, cekungan tersebut menjadi suatu tempat yang strategis untuk penempelan plak dan kalkulus karena cekungan tersebut sangat susah untuk dibersihkan sehingga menunjang atau menurunkan prognosis di pasiennya. Tuh. Selanjutnya, mobilitas gigi. Gigi-gigi yang mengalami kegoyangan biasanya disebabkan karena hilangnya tulang alveolar yang parah, perubahan inflamasi pada jaringan periodontal, dan adanya trauma oklusi. Cuma kegoyangan gigi yang disebabkan karena trauma oklusi ini dapat diperbaiki dengan occlusal adjustment, terus dilakukan splinting dan sebagainya. Di sini yang susah diperbaiki adalah ketika kehilangan tulang alveolarnya itu sudah parah, jadi udah lebih dari setengah panjang akar gitu. Sehingga stabilisasi mobilitas gigi tersebut hanya bisa ditempuh dengan jalan splinting. Nah, splinting ini dapat memberikan prognosis yang menguntungkan pada gigi secara keseluruhan di individunya. Gitu. Jadi mobilitas gigi juga mempengaruhi prognosis di pasiennya.
Selanjutnya adalah resorpsi akar gigi. Resorpsi akar gigi idiopatik yang luas akibat adanya ortodontik dapat membahayakan stabilitas gigi dan mempengaruhi respon perawatan periodontal. Jadi kalau giginya itu terjadi resorpsi yang luas akibat adanya tekanan orto, terus giginya itu jadi sedikit goyang, itu juga membahayakan kelangsungan hidup gigi tersebut dan mempengaruhi prognosisnya tentunya. Prognosis periodontal pada gigi yang non vital atau gigi yang sudah di PSA itu tidak berbeda dengan gigi yang vital. Jadi misal gigi 11 dan gigi 21, gigi 1-1-nya udah di PSA. Nah, kira-kira prognosisnya sama atau enggak dengan gigi yang 21? Kalau tidak ada kehilangan perlekatan, tidak ada resorpsi tulang alveolar, maka prognosisnya tidak berbeda dengan gigi yang vital. Perlekatan baru dapat terjadi pada sementum, baik pada gigi vital maupun gigi yang non-vital. Jadi, mentang-mentang giginya tersebut non-vital, walaupun jaringan periodontalnya itu baik, terus prognosisnya menjadi turun, nggak seperti itu. Kalau jaringan periodontalnya itu baik, terus pengisian saluran akarnya itu juga hermetis, tidak ada lesi periapikal, maka prognosisnya juga bisa bagus atau good prognosis sama dengan gigi yang vital. Nah, sekarang prognosis pada penyakit periodontal yang spesifik. Jadi kan penyakit periodontal itu ada gingival disease, ada periodontitis, ada necrotizing periodontal disease, salah satu contohnya. Nah, untuk yang gingival disease itu ada yang biofilm induced gingival disease atau gingivitis yang berhubungan dengan dental plaque only, atau etiologi utamanya itu hanya plaque aja gitu. Gingivitis associated with dental plaque only ini merupakan gingivitis yang diinduksi oleh plaque dan merupakan penyakit yang reversible. Jadi ketika kalian lakukan pembersihan karang gigi maupun pembersihan plaque, maka gusi yang tadi meradang dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya kehilangan perlekatan kurang dari 3 mili, kurang dari 4 mili, maka dia dapat memperbaiki lagi pelekatannya, kayak gitu-gitu. Penyakit reversible ketika biofilm bakteri yang terakumulasi pada margin gingivanya dapat dihilangkan. Tuh. Penyakit ini terjadi pada periodontium yang tidak mengalami kehilangan perlekatan. Jadi tidak ada kehilangan perlekatan dan tidak ada kerusakan tulang alveolar. Mungkin terbentuk pocket, cuma pocketnya tadi terbentuk karena margin gingiva yang bergerak lebih ke koronal, bukan junctional epithelium yang bergerak ke apikal. Jadi kalau gingivitis associated with dental plaque only itu tidak terjadi kehilangan perlekatan maupun kerusakan tulang alveolar. Sehingga prognosisnya adalah baik. Jadi kalau ada soal di pasiennya faktor lokal maupun faktor sistemiknya itu enggak ada, terus tidak terjadi kehilangan perlekatan, tidak terjadi kehilangan tulang alveolar, dan sebagainya, pasiennya kooperatif, maka prognosisnya adalah baik. Asalkan semua iritasi dapat dihilangkan, kontur gingiva yang kondusif, serta pelestarian kesehatannya tercapai, dan juga yang paling penting pasiennya dapat bekerja sama menjaga kebersihan rongga mulut. Jadi pasiennya kalau di KIE, untuk sikat gigi, untuk menjaga oral hygiene yang baik, terus membersihkan karang gigi, serta penerapan obat kumur, pasien dapat mematuhi atau pasien yang kooperatif, maka prognosisnya dapat menjadi baik. Itu gingivitis kronis. Nah, kalau gingivitis yang berhubungan dengan faktor sistemik, contohnya apa nih? Yang berhubungan dengan faktor sistemik, misalnya perubahan hormon endokrin, contohnya yaitu pubertas, terus kemudian menstruasi, kehamilan, ataupun diabetes. Terus adanya diskrasia darah, contohnya leukemia. Nah, itu modified by systemic factor. Dalam banyak kasus, tanda-tanda peradangan gingiva yang terjadi pada pasien terlihat dengan adanya biofilm bakteri dalam jumlah yang relatif kecil. Jadi, walaupun biofilmnya atau plaknya itu relatif kecil, tapi kalau udah ada modifikasi faktor sistemik di pasiennya, maka sistemik faktor tersebut dapat memperparah kondisi keradangannya. Oleh karena itu, prognosis jangka panjang di pasiennya tidak hanya bergantung pada kontrol biofilm aja, tapi juga pada kontrol atau koreksi faktor sistemik di pasiennya. Contohnya, di gambar ini, gambar sebelah kanan, itu pada pasien dengan penyakit diskrasia darah atau leukemia. Kalian bisa lihat, ada tanda titik-titik perdarahan. Jadi gingivanya nggak cuma kemerahan, tapi ada tanda titik-titik perdarahan kayak gini.
Terus pasiennya ada riwayat bleeding spontan. Jadi pada saat bangun tidur tiba-tiba nggak ada rangsangan atau nggak ada sentuhan, dia tiba-tiba ada terjadi perdarahan. Nah, kalian curiga kemungkinan di pasien tersebut ada diskrasia darah. Nah, kalian bisa lihat biofilm di pasiennya sangat sedikit, maupun kalkulus di pasiennya juga sedikit, tapi bisa terjadi peradangan yang sedemikian rupa. Jadi, prognosisnya tidak hanya bergantung pada plak aja, tapi pasien juga harus mengkontrol ataupun mengkoreksi faktor sistemik di pasiennya. Jadi, pasiennya kalian rujuk ke spesialis hematologi untuk mengontrol kondisi diskrasia darahnya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi prognosis di pasiennya. Nah, selanjutnya gingivitis yang berhubungan dengan medikasi atau pada pasien-pasien yang dia menggunakan obat-obat tertentu. Contohnya drug-induced gingival enlargement, yaitu akibat obat phenytoin, obat kejang, siklosporin atau obat imunosupresan, dan nifedipin pada obat antihipertensi, serta juga pada gingivitis yang terkait dengan kontrasepsi oral. Pada pembesaran gingiva yang dipengaruhi oleh obat, jadi pada pasien yang mengkonsumsi obat-obat yang saya sebutkan tadi, menghilangkan sumber peradangan dapat membatasi keparahan pertumbuhan berlebih dari gingiva. Jadi hanya membatasi aja. Jadi yang tadinya itu udah gede, dia nggak bertambah gede. Ini kayak gitu. Cuma kita harus tetap melakukan intervensi bedah atau gingivektomi untuk memperbaiki perubahan kontur gingiva. Jadi yang tadinya bendol-bendol kayak gini, itu dia dapat gambarannya dapat kembali ke gingiva normal apabila diberikan intervensi bedah, ini dilakukan gingivektomi. Penggunaan obat secara terus-menerus plus peradangan yang menetap menyebabkan pembesaran yang berulang bahkan setelah intervensi bedah. Jadi setelah kalian lakukan scaling root planing, terus kalian lakukan gingivektomi, nah kalian perlu beritahu ke pasiennya bahwa yang menyebabkan pembesaran tersebut adalah kemungkinan obat-obat yang Bapak atau Ibu konsumsi. Jadi ini saya kembalikan ke dokter yang memberikan resep tersebut, saya kasih rujukan supaya adanya penggantian obat tersebut. Karena apabila obat tersebut masih dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan terjadi suatu pembesaran yang berulang, walaupun sudah dilakukan intervensi bedah. Jadi hal tersebut kalian komunikasikan kepada pasiennya. Kemudian prognosis jangka panjangnya itu bergantung pada etiologi peradangan, apakah dapat dihilangkan secara sepenuhnya, atau masalah sistemik pasiennya dapat diobati dengan pengobatan alternatif yang tidak memiliki efek samping pembesaran gingiva. Jadi walaupun prognosisnya kelihatannya awalnya itu adalah fair atau poor, nah kemudian kalau kalian KIE, pasiennya mau mematuhi, pasiennya mau kembali ke dokter yang memberikan resep, sama dokternya diberikan penggantian obat, maka untuk prognosisnya dia tadinya itu poor, dia bisa naik menjadi fair. Tapi untuk menjadi good itu kadang-kadang masih susah karena ada keterlibatan sistemik di pasiennya. Karena kalau pasiennya itu udah good, berarti tidak ada keterlibatan sistemik maupun faktor lingkungan di pasiennya. Tuh. Selanjutnya, prognosis pada pasien periodontitis kronis. Dalam kasus di mana kehilangan perlekatan klinis dan resorpsi tulang yang tidak berlanjut, biasanya pada periodontitis ringan hingga sedang, contohnya kayak kehilangan perlekatan kurang lebih 1-2 mili, resorpsi tulang alveolar juga 1-2 mili, maka prognosisnya umumnya itu baik. Asalkan peradangan dapat dikontrol melalui kebersihan mulut yang baik dan penghapusan faktor retensi biofilm lokal. Jadi diingat-ingat kalau di pasiennya itu nggak ada keterlibatan sistemik maupun keterlibatan faktor lingkungan, cuma memang pasiennya aja yang kurang menjaga oral hygiene dengan baik, terus periodontitisnya itu ringan hingga sedang, maka prognosisnya adalah good atau good prognosis. Cuma pada pasien yang dia itu kehilangan perlekatannya udah parah atau severe chronic periodontitis yang dibuktikan dengan adanya furcation involvement, ada mobilitas gigi, atau pada pasien yang tidak menjaga kebersihan rongga mulut, walaupun tidak disertai dengan penyakit sistemik atau
faktor lingkungan, biasanya prognosisnya udah menjadi questionable, unfavorable, atau bahkan hopeless gitu. Cuma hal ini jarang terjadi, biasanya kalau udah ada mobilitas, ada vocation involvement, biasanya udah ada keterlibatan sistemik maupun lingkungan di pasiennya. Selanjutnya, spesifik prognosis pada kasus agresif periodontitis. Kalau pada kasus agresif periodontitis, kalian harus tahu dulu bahwa gambaran klinis, mikrobiologis, dan imunologis menunjukkan bahwa pasien periodontitis agresif itu sebenarnya memiliki prognosis yang tidak baik atau dia lebih ke poor maupun unfavorable prognosis. Namun, dokter gigi harus mempertimbangkan apakah bentuk penyakitnya itu terlokalisir atau tidak. Jadi, periodontitis agresifnya itu localized atau generalized. Karena kalau localized itu dia masih bisa diterapi, kemudian prognosisnya menjadi baik. Tapi kalau udah generalized, ya itu lebih susah lagi, ya gitu. Periodontitis agresif yang localized itu biasanya terjadi sekitar usianya itu pubertas dan terlokalisasi pada gigi geraham pertama dan gigi insisif. Jadi pada gigi molar pertama dan gigi insisif. Biasanya kalau yang localized itu terlokalisasi hanya pada gigi itu. Pasien sering menunjukkan respon antibodi serum yang kuat terhadap agen infeksi. Jadi respon tubuh di pasiennya itu bagus sehingga untuk menanggulangi penyakit tersebut dia bagus kayak gitu. Ketika diagnosis dini, kemudian pasiennya diberikan perawatan secara komprehensif, disuruh menjaga oral hygiene dengan bagus, diberikan antibiotik sistemik, biasanya pakai SDD 2 kali 20 mg sehari, diminum sekitar 2-3 bulan. SDD itu sub antimikrobial dose of doxycycline. Nah, kalau pasiennya itu bisa patuh dengan hal ini, maka prognosis yang tadi periodontitis agresif yang prognosis sementaranya adalah tidak baik, maka dia bisa menjadi naik, prognosisnya bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Ketika penyakit yang lebih lanjut terjadi, prognosis masih dapat menguntungkan atau menjadi lebih baik jika lesi tersebut diobati dengan debridement, antibiotik lokal maupun sistemik, dan terapi regeneratif. Sebaliknya, pasien dengan periodontitis agresif yang generalisata atau menyeluruh pada pasien muda dengan kehilangan perlekatan yang secara keseluruhan dan respon antibodinya itu buruk terhadap agen infeksi, didukung dengan pasiennya itu merokok, mengakibatkan pasien tidak merespon baik terhadap terapi periodontal, baik itu scaling, menjaga oral hygiene, maupun intervensi bedah. Sehingga prognosis pada pasien tersebut adalah questionable atau unfavorable, yaitu meragukan atau tidak menguntungkan. Dan juga penggunaan antibiotik sistemik harus dipertimbangkan untuk membantu mengendalikan penyakit. Jadi kalau agresif periodontitis yang localized itu prognosisnya bisa baik, tapi kalau yang udah generalized ditambah dengan adanya faktor lingkungan, maka prognosisnya menjadi questionable atau unfavorable. Selanjutnya itu periodontitis as manifestation of systemic disease, biasanya pada pasien-pasien dengan diskrasia darah, contohnya neutropenia, kemudian leukemia, kemudian pada pasien-pasien dengan kelainan genetik kayak Down syndrome, Papillon-Leber syndrome kayak gitu. Itu contohnya periodontitis sebagai manifestasi dari penyakit sistemik. Nah, meskipun faktor etiologi utama pada penyakit periodontalnya itu adalah plak, namun penyakit sistemik tersebut ternyata dapat merubah kemampuan dari hostnya dalam merespon mikroba yang dapat mempengaruhi perkembangan penyakit dan prognosis pada kasus tersebut. Contohnya, pada pasien neutropenia, karena namanya neutropenia, berarti di pasiennya terjadi penurunan jumlah neutrofil. Padahal neutrofil tersebut fungsinya adalah sebagai barrier pertahanan. Jadi kalau ada bakteri, neutrofilnya bekerja lebih dahulu. Nah, kalau neutrofilnya itu menurun, maka menyebabkan kerusakan luas periodontium oleh karena bakteri. Kecuali neutropenianya dapat dikontrol, maka prognosisnya dapat meningkat atau dapat baik hingga ke buruk. Untuk kelainan genetik yang mengubah cara host merespon plak bakteri, contohnya adalah
sindrom defisiensi adesi leukosit itu dapat berkontribusi pada perkembangan periodontitis juga. Gangguan ini biasanya pada awal kehidupan mirip dengan agresif. Dalam kasus ini prognosisnya adalah questionable atau unfavorable. Kelainan genetik lainnya adalah hipofosfatasia. Dia tidak mempengaruhi kemampuan host melawan infeksi, tetapi dia langsung mempengaruhi perkembangan periodontisnya. Contohnya juga sindrom Ehlers-Danlos yang ditandai dengan gangguan jaringan ikat, di mana pasien dengan karakteristik klinis mirip dengan periodontitis agresif. Dalam kedua contoh hal tersebut, prognosisnya adalah questionable atau unfavorable. Jadi intinya adalah sebenarnya prognosis penyakit periodontal ini dia bisa naik atau bisa cenderung lebih baik apabila faktor-faktor luar dari pasiennya, entah itu faktor sistemik, faktor lingkungan, faktor resiko yang lainnya, maupun faktor-faktor lokal di dalam rongga mulut pasiennya itu dapat ditanggulangi dengan baik, maka prognosisnya bisa menjadi lebih baik, ya kayak gitu. Cuma kalau hal tersebut tidak dapat dikontrol, maka prognosisnya masih sama dengan prognosis sebelum perawatan atau prognosis sementara, yaitu kayak contohnya periodontitis agresif berarti prognosisnya yang unfavorable dan sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya prognosis pada necrotizing periodontal disease. Kalian harus tahu necrotizing periodontal disease itu berarti contohnya adalah necrotizing ulcerative gingivitis dan necrotizing ulcerative periodontitis. Jadi di pasiennya kalian temui adanya pseudomembran pada daerah margin gingiva meluas hingga ke interdental gingiva. Kemudian yang kedua, pasiennya merasa adanya halitosis atau bau mulut, rasanya metallic taste atau rasa logam. Kemudian pasiennya ada limfadenopati atau teraba kelenjar limforegionalnya. Pasiennya merasa lemah, terus nyeri otot dan sebagainya. Terus secara intraoral lagi ditemukan adanya punch out lesion. Punch out lesion tuh kayak gini. Gambaran kemerahan yang dia menonjol. Di sekitarnya dikelilingi adanya pseudomembran. Nah, pseudomembran ini namanya adalah crater-like ulcer atau bentukan seperti kawah. Nah, itu adalah ciri-ciri dari necrotizing periodontal disease. Nah, kita bahas dulu yang necrotizing ulcerative gingivitis. Faktor predisposisi utamanya adalah plak bakteri. Tentu penyebabnya adalah plak. Namun ternyata penyakit tersebut pasti ada faktor predisposisinya. Contohnya adalah stres. Yang paling sering adalah stres, merokok, dan nutrisi yang buruk dapat berkontribusi pada penurunan sistem imun di pasiennya. Jadi kalau kita bahas necrotizing periodontal disease berarti kondisi sistem imun di pasiennya sedang tidak baik-baik aja. Jadi pasti terjadi suatu imunosupresi di pasiennya. Oleh karena itu, superimposisi faktor sekunder pada gingivitis yang sudah ada sebelumnya dapat menghasilkan karakteristik lesi nekrotik yang menyakitkan atau pasiennya biasanya sakit pada necrotizing ulcerative gingivitis. Nah, sebenarnya pasien necrotizing ulcerative gingivitis tersebut prognosisnya adalah favorable atau baik atau good prognosis dengan kontrol plak bakteri dan faktor sekunder. Namun kerusakan jaringan dalam kasus ini tidak reversible. Contohnya kayak gini. Kalian bisa lihat. Ini kan gambarannya ada kawah nih. Berarti kalau ada kawah kayak gini, daerah sini udah mengalami nekrotik ya, udah mengalami sel-selnya udah mati gingivanya. Kalau gingivanya udah bersih, udah sehat, udah dilakukan perawatan, maka gingiva yang bentuknya harusnya seperti knife edge kayak gini, kayak mata pisau. Nah, karena dia mengalami nekrotik, dia gingivanya cenderung lebih ke lurus kayak gini, lurus atau tidak beraturan. Oleh karena itu kerusakannya bersifat irreversible atau tidak reversible. Sehingga pada pasien dengan kasus necrotizing ulcerative gingivitis biasanya mengeluh, kok gusi saya jadi nggak beraturan. Nah, itu kalian perlu lakukan suatu gingivoplasti di pasiennya untuk membentuk gingivanya tadi. Kita kembali lagi, kontrol yang buruk dari faktor sekunder, jadi yang tadinya merokok, dia tidak dapat meminimalisir, yang tadinya stres, kelelahan juga tidak dapat dilakukan minimalisir atau tidak
istirahat dengan cukup, maka pasien tersebut akan rentan terhadap kekambuhan penyakit. Jadi yang tadinya mengalami NUG akan mengalami NUG lagi di beberapa bulan berikutnya. Dengan episode NUG yang berulang, yang tadinya itu prognosisnya itu baik, terus ternyata NUG-nya ternyata udah berulang dengan faktor sekunder atau faktor predisposisinya tidak dapat ditanggulangi, maka prognosisnya berubah deh. Jadi yang tadinya baik dia berubah menjadi poor atau hingga ke questionable gitu. Nah, selanjutnya NUP. Kalau NUP itu udah melibatkan ligamen periodontal dan tulang alveolar. Udah terjadi kerusakan udah ada attachment loss dan kerusakan tulang alveolar. Biasanya NUP itu ciri-ciri klinisnya adalah udah ada resesi di beberapa gigi gitu. Pada pasien yang sehat secara sistemik, perkembangan NUG menjadi NUP ini disebabkan oleh beberapa episode NUG. Jadi NUG yang udah sering banget beberapa bulan sekali atau beberapa kali dalam sebulan kayak gitu, maka NUG-nya tadi dapat berubah menjadi NUP karena berarti NUG-nya tidak dilakukan suatu perawatan yang memadai, dia berkembang menjadi NUP. Atau terjadi di tempat yang sebelumnya terkena periodontitis. Jadi dia awalnya terkena periodontitis, terus ada faktor lokal yang berpengaruh sehingga berkembanglah menjadi suatu NUP. Itu juga bisa. Pada pasien ini, prognosis bergantung pada pengurangan biofilm dan faktor sekunder yang berhubungan dengan NUP maupun NUG. Namun, banyak pasien yang NUP atau necrotizing ulcerative periodontitis, dia biasanya terkait dengan penyakit HIV/AIDS atau gangguan kekebalan seperti infeksi human immunodeficiency virus atau acquired immunodeficiency disease atau AIDS. Pada pasien ini prognosisnya tidak hanya bergantung pada pengurangan faktor lokal aja dan sekunder, tetapi juga penanganan masalah sistemik. Jadi kalau NUP pada pasien HIV, maka HIV-nya juga harus ditanggulangi. Pasien harus minum ARV, CD4-nya harus lebih dari 500 dan sebagainya.